Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, there are no words worth saying except to convey all praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala, because all this blessing and generosity still provide opportunity for you to live in this world. And don't forget to send salawat and salam to Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought you from the era of driving Camel to the era of driving a Toyota. Okay, let me introduce myself. My name is Anil Fasila Sham from PBI Churi. Here I will bring material about biographical criticism. The first, we have to know what is biographical criticism. Jadi teman-teman, kritik biografi itu adalah suatu kritik sastra yang menganalisis biografi seorang penulis atau seorang sastrawan untuk menunjukkan hubungan antara kehidupan penulis dan karya sastranya, sehingga kita sebagai pembaca bisa mengerti karya sastra dengan lebih baik karena kita memahami siapa pencipta karya sastra tersebut. Kemudian, untuk apa kritik biografi ini digunakan? Yaitu untuk menunjukkan bagaimana kehidupan seorang penulis ketika digabungkan dalam karya-karyanya. Jangan sampai ada yang memanipulasi karakter dalam karya sastranya. Jadi teman-teman, biografi dan kritik biografi itu berbeda. Apa perbedaan antara biografi dan kritik biografi? Jadi, biografi itu merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan kritik biografi berfokus pada kehidupan penulis dengan menjelaskan karya sastra dan menggunakan wawasan pengetahuan tentang kehidupan penulis. Untuk menganalisis kehidupan penulis, kritikus harus menggunakan perincian tentang kehidupan pribadi seorang penulis. Sistem ini bergantung pada autobiografi dan bahan-bahan utama lainnya tentang sang penulis. Karena sebagai seorang kritikus tidak boleh menganalisis kehidupan penulis dengan asal-asalan. Jadi teman-teman, pendekatan ini dimulai dengan pemahaman yang sederhana. Namun, dengan memahami kehidupan seorang penulis, kita sebagai pembaca dapat lebih memahami karya-karya penulis tersebut. Oleh karena itu, banyak pembaca yang menggunakan metode ini untuk memahami isi teks karena dianggap praktis. Misalkan nih, membaca dan mengetahui tentang kehidupan tragis seorang penulis atau kehidupan cinta romantis seorang penulis pasti akan membuat kita sebagai pembaca yang memperhatikan aspek-aspek tertentu dari dari cerita dan puisi tersebut. Teman-teman, kritikus biografi itu harus menjelaskan secara terperinci karya sastra dengan menggunakan pemahaman yang diperoleh melalui pengetahuan tentang kehidupan sang penulis. Data biografi yang digunakan kritikus harus memperkuat arti teks, bukan dengan materi yang tidak relevan. Ternyata, sebagian besar teoritis sastra pernah menyerang kritis biografi, tetapi pendekatan antara kritik biografi terhadap literatur tidak pernah hilang karena keunggulan praktisnya yang jelas dalam menerangi teks sastra. Kemudian ini harus menjadi perhatian teman-teman. Seseorang harus berhati-hati dalam menggunakan penafsiran biografis, karena banyak tuh penulis terkenal karena merevisi fakta kehidupan mereka sendiri, seperti bagaimana mereka memanipulasi karakter dalam karya sastra mereka. Mereka sering menghapus rasa malu dan menciptakan prestasi untuk meningkatkan sastra mereka. Contoh pada John Sever mengatakan kepada wartawan tentang masa mudanya yang cerah dan istimewa. Namun setelah kematiannya ditemukan oleh penulis biografinya bahwa masa kecilnya tidak sebaik seperti yang ia katakan, di mana dia jauh oleh seorang ibu, seorang ayah pecandu alkohol yang gagal, dan ketidakpastian ekonomi yang mengganggu. Adapun keuntungan dari adanya kritik biografi ini, menghubungkan buku dengan penulisnya akan berguna untuk pemahaman dan penafsiran yang lebih baik oleh pembaca. Okay, maybe I think that's all material about biographical criticism. Jika ada kebenaran yang saya sampaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan jika ada kesalahan yang saya sampaikan itu datangnya dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.